pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mulyani, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi, dengan NIM 211250675. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 06 Punggung Lading, kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Bagus. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita rapikan mejanya terlebih dahulu. Kemudian kalau ada sampah-sampah yang berserakan, kita pungut. Coba lihat dulu, sudah rapi? Sudah. Baik, sebelum belajar kita seperti biasa berdoa bersama. Nah, dalam hal ini ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Caprak, hormatkan, caprak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, semuanya hadir semuanya. Hadir. Sebelum kita belajar, kita nyanyikan dahulu lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai
ini kita belajar tentang indahnya berbagi, yaitu materi zakat. Anak Ibu kelas 5, materi zakat ini kita akan bahas nanti dalam 2 kategori. Zakat itu terbagi 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, dalam hal ini kita fokuskan satu saja dulu, yaitu tentang zakat fitrah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, siapa yang tahu apa itu zakat fitrah? Sudah ada yang tahu apa zakat fitrah? Sudah pernah menjalankan zakat fitrah? Sudah. Pastinya semua anak ibu sudah berzakat. Nah, kapan kita lakukan zakatnya, Nak? Di bulan? Iya, bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, itu. Nah, yang zakat di bulan puasa atau bulan Ramadan itu disebut dengan iya, bagus, zakat fitrah. Nah, berdiri Nak ya. Saya ikuti speakingnya terlebih dahulu agar jangan tegang Nak Ibu ya. Ikuti gerakan yang ada di layar. Semua kita bergerak bersama. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar, jongkok, berputar, mulai. Sekarang kita masuk materi kita, yaitu tentang zakat. Ini adalah materi inti kita, yaitu tentang zakat. Anak Ibu sudah bawa perlengkapan? Ada bawa buku? Ada bawa pena? Silakan dikeluarkan dulu alat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat. Hari ini nanti kita akan belajar mapel fikih kelas 5 semester 1 tentang zakat fitrah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sering mendengar tentang zakat fitrah dan kita sudah melakukan zakat fitrah. Nah, apa pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya adalah bahan pokok untuk menyucikan diri. Dan zakat fitrah ini dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa ya tujuan dari zakat fitrah itu? Tujuan dari zakat fitrah yaitu nomor 1, membersihkan diri kita dari dosa, dan yang nomor 2 adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Anak-anak, apa ya bentuk zakat fitrah itu dan berapa besarnya zakat fitrah yang kita berikan? Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Dan setiap jiwa atau orang, besarnya zakat fitrah adalah 1 syak atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Bu Nurul lanjutkan lagi ya. Apa hukum zakat fitrah itu? Hukum zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain bagi setiap orang Islam. Dan hukum zakat fitrah ini terdapat dalam firman Allah surat Al-A'la ayat 14 sampai 15.
Apabila kita melaksanakan zakat fitrah, ada syarat-syarat wajibnya. Apa ya syarat wajib zakat fitrah itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau telah lahir sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, orang yang berada dalam tanggungannya seperti suami, menanggung istri dan anak-anak, ibu bapak serta orang yang berada di dalam rumahnya sebagai tanggung jawabnya. Waktu untuk melaksanakan zakat fitrah itu ada 5. Apa saja ya? Yang pertama adalah waktu mubah atau boleh, yaitu tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu afdol atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh ini yaitu sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8. Siapa saja ya? Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Nomor 2 adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 3 adalah amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Yang nomor 4 adalah mu'alaf. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Yang keenam adalah warim. Warim ini adalah orang yang berhutang untuk tujuan atau kepentingan yang baik. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik. Kalau kita melaksanakan zakat fitrah ini ada niatnya. Niat zakat fitrah adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu ain karena Allah Ta'ala. Sedangkan tata cara untuk memberikan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih makanan pokok yang akan kita berikan. Yang kedua, makanan pokok tersebut kemudian ditakar sesuai ketentuan, yaitu 2,5 kg atau 1 syak atau 3,1 liter. Dan yang ketiga adalah kita berdoa dan berniat zakat fitrah. Yang keempat, zakat fitrah itu diserahkan langsung kepada yang berhak menerima atau diserahkan kepada panitia zakat, baik panitia zakat di masjid maupun di musola. Setelah tadi kita belajar tentang zakat fitrah, ini ada soal latihan. Soal yang nomor 1, apa pengertian dari zakat fitrah itu? Nomor 2, apa bentuk zakat fitrah itu dan berapa besarnya? Yang ketiga, sebutkan syarat wajib zakat fitrah. Yang keempat, tulislah niat zakat fitrah. Dan yang nomor 5, bagaimana waktu yang afdol atau lebih baik dalam mengeluarkan zakat fitrah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang zakat fitrah.
Mapul Fikih kelas 5 semester 1. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, tugas ini nanti Anda kerjakan berkelompok. Nah, ini Ibu ada kertas. Di sini nanti akan anak Ibu gunting, anak Ibu warnai. Nah, ini sudah ada soalnya. Ada syarat zakat fitrah. Kemudian ada niat zakat fitrah, hukumnya bagaimana hukum zakat fitrah, tujuan zakat fitrah, dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, ini Ibu bagikan berkelompok. Nanti anak Ibu gunting, kita klik dan kita tempel di sini hasilnya. Setelah itu anak Ibu presentasikan ke depan dengan yang mewakili 1 atau 2 orang nanti di depan setiap Ibu kelompoknya. Paham kan? Baik, Ibu bagi dulu kelompoknya. Nah, caranya Ibu tunjuk anak Ibu 1 sampai 4. Nanti kita bikin 4 kelompok. Nah, yang nomor 1, setiap nomor 1 berarti kelompoknya kelompok 1. Nah, setiap dapat nomor 2 berarti kelompoknya kelompok 2. Paham nak? Baik, sekarang silakan berhitung. 1, 2, 3, 4. Silakan anak Ibu berkelompok sesuai dengan yang nomor kelompoknya. Kelompok 1 silakan di sini, yang kelompok 2 sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang. Sudah siap kelompoknya nak? Sudah? Nah, silakan anak bekerjakan. Pakai sini duduknya nak. Geser sini ya. Geser silakan dibuka kirinya. Ya, keluarkan pewarnanya. Nah, digunting dulu ya. Silakan digunting. Silakan Ibu kerjakan tugasnya, digunting dulu, kemudian dijawab soal yang ada di dalam bintang-bintang tersebut. Ibu yang tadi sudah mengerjakan tugas kelompok dan tugas mengisinya juga sudah diwarnai. Sekarang kita tampilkan ke depan. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2 silakan yang diwakili. Iya, silakan kelompok seri 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami tentang zakat fitrah. Silakan bacakan. Syarat zakat fitrah: 1. Islam, 2. Zakat, 3. Masih hidup di bulan Ramadan dan Syawal. Terus lanjut. Ini zakat fitrah. Nomornya, betul. 3. Zakatlah al-fitrah an-nafi fardan ilahi ta'ala. Ya, lanjut. Berhak menerima Orang yang berhak menerima zakat ya siapa saja? fakir, miskin, hamil, anak, hikmah, gharib, sabilillah, musabil. Ya, betul. Selanjut. Hukum zakat Hukumnya apa? wajib. Wajib ya. Ya. Zakat fitrah menyucikan jiwa dan harta dari kesalahan dan dosa saat puasa, memperkuat solidaritas. Iya, bagus. Kita berikan
Ya. Ada yang menanggapi? Bagus hasilnya, sempurna ya. Ya, kita boleh silakan dulu ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Anak sekalian, terima kasih anak ibu sudah tampil tadi dengan kelompoknya masing-masing dan sudah presentasi ke depan. Nah, hasilnya juga sudah bagus. Anak ibu sudah bisa bekerja sama dan tampil dengan baik. Nah, hari ini tugas terakhirnya adalah ini ada LKPD, soal ibu buat 10 buah untuk menguji anak ibu kemampuannya tentang materi kita hari ini, yaitu tentang materi zakat. Ya, nah ini anak ibu kerjakan pribadi sendiri-sendiri. Jangan lupa buat nama dan kelas. Silakan diisi, kerjakan sendiri-sendiri ya. Baca dan pahami. Kerjakan saja yang dibagikan. Sudah dibikin nama dan kelas? Silakan dijawab, dibaca dulu, dipahami soalnya. Sudah semua? Bagaimana dapat menjawab dengan baik? Dapat? Dapat jawabannya? Bagus. Seperti yang sudah tampilkan teman kalian semua tadi tentang zakat, sudah paham anak ibu? Sudah? Sudah tahu siapa saja yang menerima zakat? Sudah. Bagaimana tata cara zakat? Siapa saja yang berkewajiban membayar zakat sudah tahu? Sudah. Siapa? Siapa yang berkewajiban membayar zakat? Orang yang beragama Islam. Selain agama Islam wajib. Kemudian dia merdeka. Kemudian hidup di bulan Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Itu orang yang wajib membayar zakat. Kemudian orang yang menerimanya ada 8. Kemudian ada niatnya juga, ada ketentuannya 2,5. Sudah paham nak? Nah, baik anak yang soleh, coba kita SBB dulu sebentar dengan tepu anak soleh. Anak ibu anak soleh semuanya? Iya. Ya. Anak soleh? Iya. Tepu anak soleh? Aku. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua. Dihormati. Cinta Islam. Sampai nanti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, kita sebelum kita tutup, kita escriping dulu satu lagi. Anak ibu dipersilakan berdiri. Nah, sudah sampai dari tadi ya. Kita escriping dulu sebelum kita tutup.
Bagaimana perasaannya? Senang? Alhamdulillah. Baik anak ibu, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Biasanya memulai kegiatan kita awali dengan Bismillah. Kalau selesai kita tutup dengan Alhamdulillah. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah tuntas. Anak ibu belajar dengan semangat dan siap melanjutkan pelajaran berikutnya. Materi kita setelah ini adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Selamat berjumpa nanti di materi berikutnya. Untuk hari ini kita tutupkan sampai di sini. Sebelum selesai kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas.